Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang fungsi komposisi. Nah, ini adalah bagian yang ke-1. Tentunya bagian yang ke-1 itu kami akan menjelaskan tentang konsepnya dan juga nanti ada 4 soal latihan. Jadi kita akan menjelaskan pokoknya pelan-pelan supaya teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Dan sebelumnya udah ada video kami tentang ini di YouTube ya, di video sebelumnya sudah cukup lama. Nah, tapi dengan audio yang mungkin tidak begitu jelas. Nah, kali ini kami akan buat ulang dengan contoh soal yang sedikit beda, tapi audionya kita tingkatkan supaya lebih bagus lagi. Oke, kita langsung saja ke konsepnya. Nah, ini dia. Jadi, ini ada buletan ya ini ya. Ini buletannya ini kita baca bisa pakai bacanya adalah komposisi. Nah, atau bisa juga dibaca sebagai bundar. Nah, ini sama aja ya. Kalau kami lebih suka komposisi, jadi bacanya F komposisi G. Nah, gitu kan lebih enak gitu ya. Jadi F komposisi G X itu sama dengan F GX. Nah, jangan sampai kebalik, karena nanti kalau kebalik beda. Jadi kalau F komposisi G, maka kita menuliskannya, jadi ingat-ingatnya gini, F komposisi G, maka kita menuliskannya ya F dulu, kemudian G, kemudian X. Seperti itu. Apa sih maksudnya ini? Nah, maksudnya adalah, jadi kalau kita memiliki nilai X, X-nya itu kita substitusikan dulu ke dalam fungsi G. Ke fungsi G. Kemudian hasilnya kita substitusikan ke dalam fungsi F. Nah, jadi ini tahapan ini ya. Jadi X kita substitusikan ke fungsi G, hasilnya kita substitusikan ke fungsi F. Itu tahapan kayak kita kalau misalkan benang. Benang diolah-olah-olah, maka tahapannya akan menjadi kapas dulu ya. Jadi kapas diolah-olah-olah-olah akan menjadi benang. Kemudian benang diolah ditenun akan menjadi kain. Nah, kayak gitu tahapan. Jadi ada tahapan. Mungkin nggak kalau tahapannya ada 3 misalkan F komposisi G komposisi H mungkin. Tapi kita akan membahas yang komposisinya ada 2 dulu oleh 2 fungsi ya. Jadi jangan lupa penulisannya adalah F GX. Nah, begitu juga kebalikannya nih. Kalau kita memiliki G komposisi F, maka itu sama dengan GFX. Jadi kalau ada X, X-nya ini kita substitusikan ke dalam fungsi F. Kemudian hasilnya kita substitusikan ke dalam fungsi G. Nah, karena bentuknya G komposisi F, maka kita menuliskannya GFX. Jadi sesuai dengan penulisan soalnya ya, nggak usah dibulak-balik, nanti malah salah. Cuma itu konsepnya. Yang penting nanti teman-teman kalau sudah paham ini nanti akan kita gunakan konsep ini untuk menyelesaikan banyak soal komposisi ya, pakainya konsep ini, nggak ada yang lain. Kecuali nanti kalau ada inverse itu beda lagi ya, nanti akan kami bahas selanjutnya. Ya, kita langsung contoh soalnya ya. Soal yang ke-1 dulu nih. Diketahui fx 4x min 3 dan diketahui gx-nya 2x min 2. Nah, yang ini yang ditanyakan adalah tentukan fungsi g komposisi fx. Nah, gimana menyelesaikannya? Jadi kita tulis dulu nih, karena yang ditanyakan adalah g komposisi fx. Tadi kita sudah membahas konsepnya ya. Jadi G komposisi fx itu adalah G fx. Nah, kayak gini. Kemudian, nah di sini sebetulnya ada 2 tipe penyelesaian ya. Penyelesaian ke-1 nih contohnya. Kalau kita sudah menuliskan begini, kita bisa langsung menggantikan fx-nya. Jadi G fx-nya siapa sih? Fx-nya adalah dalam soal adalah 4x min 3. Tuh. Gitu ya. Sama dengan, nah ini hati-hati kalau menuliskan begini.
Di sini X-nya kita substitusikan ke dalam F, maka menghasilkan Fx kan, yaitu 4x min 3. Nah ini nih 4x min 3 karena Fx. Nah konsepnya adalah 4x min 3 nya ini hasilnya Fx tadi kita substitusikan ke dalam fungsi G. Siapa fungsi G? Fungsi G X adalah 2x min 2. Gimana mensubstitusikannya? Contohnya nih, ini kan Gx sama dengan 2x min 2. Kalau kita akan menghitung Gm misalkan, maka menjadi 2m min 2. Jadi nyesuaiin ya. Kalau di sini X, maka di sini juga X. Kalau X-nya diganti M, maka 2X-nya, X-nya itu diganti juga dengan M. Nah, di sini mestinya Gx, tapi X-nya diganti oleh 4x min 3. Oleh sebab itu, 2x-nya, X-nya juga kita ganti dengan 4x min 3. Maka menjadi 2, awalnya X menjadi 4x min 3 min 2. Nah, seperti ini teman-teman. Pas ya. Jadi kalau Gm, maka X-nya diganti M. Nah, kalau G 4x min 3, ya maka X-nya yang di sini nih, yang di 2x itu kita ganti dengan 4x min 3. Gitu. Gampang ya. Maka sama dengan, nah ini gimana ngitungnya? Pas sudah pada bisa lah ya. Dikalikan nih. Jadi 8x dikalikan juga ini min 6, kemudian minus lagi 2. Hasilnya adalah 8x min 6 min 2, hasilnya min 8. Inilah jawabannya. Tuh, nggak susah. Nah, tapi kita tadi udah kasih tahu jika ada langkah lain selain kita menggunakan langkah ini gitu ya. Gimana langkahnya? Kita bagi dua dulu nih. Nah, di sini yang ditanyakan kan G komposisi Fx. Kita pakai langkah yang lain ya. Jadi G Fx. Nah, kalau tadi Fx yang kita ubah, tapi kali ini bisa juga kita ngubah Fx-nya belakangan. Konsepnya kayak tadi. Kalau Gx, maka sama dengan 2x min 2. Kalau Gm, maka menjadi 2m min 2. Nah, kalau Gfx, maka menjadi 2fx min 2. Sama aja konsepnya ya. Pokoknya yang di dalam sini kita gantikan ke x-nya. Nah, tapi nggak sampai di sini karena fx-nya kan diketahui, maka kita tulis 2 dikali fx. Siapakah fx-nya? Fx-nya adalah 4x min 3. Maka kita tulis 4x min 3 minus lagi 2. Didapatkan di sini 2 dikali 4 adalah 8x, 2 dikali min 3 adalah min 6x. Min 6 aja ya. Min lagi 2. Maka didapatkan 8x min 8. Sama saja. Kita mau menggunakan langkah yang manapun, namanya matematika ilmu pasti jawabannya sama. Kalau beda, teliti lagi, pasti ada yang salah. Nggak mungkin nggak ada yang salah tiba-tiba beda. Oke, soal ke-1 aman ya. Pasti bisa. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan, ada kesulitan, silahkan langsung ketik komen aja ya. Pasti kami akan menjawab dengan senang hati. Yuk kita lanjut soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini sama nih, fx gx-nya, cuma yang ditanyakan dibalik. Kalau tadi G komposisi F, kali ini yang ditanyakan adalah F komposisi G. Kayak tadi, ini sama-sama memiliki dua langkah ya, bukan dua langkah, dua tipe penyelesaian. Nanti silakan yang paling gampang yang mana, kayak yang soal ke-1 tadi ya. Kita akan coba dua-duanya sekalian. Nah, kita langsung tuliskan saja, karena yang ditanyakan adalah F komposisi G X. Maka sama dengan, nah, di sini F komposisi G itu adalah F GX. Langsung kita ganti GX-nya menjadi 2x min 2. Sama dengan, nah, di sini 2x min 2 kita substitusikan ke dalam fungsi F. Siapakah fungsi F-nya? Yaitu 4x min 3. Kalau saya akan menghitung fk misalkan,
hasilnya menjadi 4K min 3. Jadi menyesuaikan ya. Kalau di sini X, maka menjadi 4X. Kalau di sini K, maka menjadi 4K. Nah, kalau yang di dalam 2X min 2, maka menjadi 4 dikali 2X min 2 minus 3. Pokoknya yang di dalam itu ngikutin ya. Yang di dalam itu pengganti X-nya pokoknya. Pengganti X-nya. Hasilnya sama dengan 4 dikali 2X adalah 8X. 4 dikali min 2 adalah min 8. Dan min 3. Maka didapatkan 8X min 11. Oke, nanti pokoknya pilih yang mana yang paling gampang untuk menyelesaikan soal. Tapi usahakan dua-duanya ini, dua tipe penyelesaian ini kalian mesti paham. Walaupun nanti yang dipakai salah satu, tapi dua-duanya kalau bisa dipahami ya, karena nanti masing-masing akan ada kegunaannya. Oke, kita akan coba pakai tipe yang kedua langkahnya. Jadi F komposisi GX itu sama dengan F GX. Kali ini GX yang ubahnya belakangan ya. Karena Fx-nya adalah 4x min 3, maka kalau ditanyakan Fgx, maka menjadi 4 kali Gx min 3. Nah, hasilnya adalah, oh ini Gx-nya kita ganti ya, menjadi Gx-nya 2x min 2, min lagi 3. Maka didapatkan di sini 4 dikali 2x 8x, 4 dikali min 2 min 8, min lagi 3 sama dengan 8x min 8 min 3 adalah min 11. Inilah jawabannya. Sama ya. Nah, jadi mau menyelesaikan menggunakan tipe ke-1 atau tipe kedua, jawabannya pasti sama, nggak akan beda. Nah, kita simpulkan nih. Di sini kan tadi fungsi fx sama dengan gx ya, fungsi fx dan gx-nya sama dengan soal ke-1. Tapi yang ditanyakan beda. Yang soal ke-1 tadi G komposisi F, kali ini yang ditanyakan soal kedua adalah F komposisi G. Kita lihat nih, kalau dibalik komposisinya jawabannya sama atau beda, kita cek. Di sini soalnya tadi 8x min 11 ya. Saya tuliskan di sini aja. 8x min 11. Sedangkan yang G komposisi F, soal yang ke-1, kita kembali lagi. Yang soal ke-1 tadi, G komposisi F-nya hasilnya adalah 8x min 8. Saya tuliskan. Yang G komposisi Fx-nya adalah 8x min 8. Nah, kalau kita lihat di sini, jawaban G komposisi F dan F komposisi G hasilnya itu beda. Walaupun Fx dan Gx-nya sama nih soal 1 dan 2, tapi hasil GOF ini yang salah bacanya ya. G komposisi F ataupun F komposisi G ternyata jawabannya beda. Jadi bisa kita simpulkan G komposisi F itu tidak sama dengan F komposisi G. Tapi mungkin nggak ada yang sama. Ada juga yang sama. Hasilnya pasti ada yang sama. Tapi secara umum hasilnya beda. Jadi kita nggak boleh menganggap hasilnya sama. Kalau ada satu yang beda, ya bilang aja hasilnya tidak sama. Kalau dibalik. Nah, udah dapat sifatnya ya. Gitu. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, kali ini soal ketiga yang diketahui komposisinya yaitu F komposisi G dan juga Fx-nya. Yang ditanyakan Gx-nya. Kalau tadi yang tanyakan komposisi, kali ini yang ditanyakan Gx-nya nih. Nah, gimana menyelesaikannya? Jadi supaya lebih gampang, teman-teman silahkan otak-atik bentuk komposisinya dulu. Ini yang kita tulis. Jadi F komposisi G X itu sama dengan tadi F Gx. Nah, gini ya. Terus gimana nih? F komposisi Gx-nya ya 5 min 3x ya. 5 min 3x. Oh ya, ini sengaja contoh soalnya ini akan ada 4 nih. Itu fungsinya angkanya bagus-bagus ya. Simpel-simpel karena ini masih latihan. Nanti di bagian yang kedua, ketiga ataupun selanjutnya itu nanti kita pakai fungsi yang aneh-aneh bentuknya. Nah,
nanti ada pokoknya. Kita pakai yang simple dulu karena di sini kami nggak mau bagaimana ngitung yang susah, enggak. Cuma yang penting teman-teman paham dulu konsepnya. Nah, gitu. Ngapain juga latihan soal yang susah-susah kalau konsepnya nanti nggak dapat. Mending konsepnya dimatengin dulu, habis itu mau soal sulit apapun pasti bisa. Nah, di sini f(gx) ya, padahal dalam soal yang diketahui fx-nya. Maka di sini dapat saya katakan fungsi gx-nya atau gx ini saya substitusikan ke dalam f. Maka fx-nya kan 4x min 2 menjadi 4 gx min 2. Jadi fungsi itu boleh dikalikan. Terus gimana menghitung gx-nya? Ya tinggal kita pindah-pindah aja ya. Jadi ini min 2, saya pindah nih. Jadi 5. Ini sebetulnya nggak boleh ngomong dipindah loh ya. Tapi nggak tahu di Indonesia kayaknya lebih enak, lebih nyaman ngomongnya dipindah, lebih paham deh. Jadi saya ngikut aja. Sebetulnya nggak boleh. Jadi min 3x ditambah 2 ya, karena min 2 tadi. Di sini 4gx. Nah, kita jumlahkan sesuai dengan sukunya ya, kita hitung. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. 7 min 3x sama dengan 4 dikali gx. Tuh, aman kan? Tapi ini 4 dikali gx, yang diminta adalah gx-nya saja. Maka, boleh saya buat gx sama dengan 7 min 3x dibagi 4. Selesailah jawabannya untuk gx. Nah, boleh nggak penulisannya 3x-nya di depan? Boleh, tapi tetap negatif ya. Jadi mau dipindah posisi 7 sama 3x nggak apa-apa, yang penting simbolnya ikut. Jadi kalau dipindah ke depan, min 3x plus 7. Gitu. Simbol ya, ini nggak butuh waktu lama ngitungnya. Karena masih soal bagian 1. Pokoknya soal bagian 1, video bagian ke-1 ini kita buat soal yang simple, tapi bisa meningkatkan konsep kalian. Lanjut lagi soal yang keempat. Satu lagi nih. Sama dengan tadi, diketahui f komposisi G tapi beda ya fungsinya. Dan kali ini yang diketahui Gx-nya. Yang ditanyakan dibalik, kalau tadi Gx, kali ini yang ditanyakan Fx-nya. Nah, gimana menyelesaikannya? Kayak tadi, kita pakai komposisinya dulu nih. Ini kita tuliskan dulu komposisinya. Jadi f komposisi G x itu sama dengan 2x, bukan ya, kita langsung pakai ini aja, fgx gitu aja ya. Nah, sama aja sebetulnya. Kemudian f komposisi gx nya kan tadi 2x min 1 sama dengan, nah di sini gx nya diketahui nih, f nya enggak kan, maka kita tulis aja di sini x plus 3 sebagai pengganti gx-nya. Tapi hati-hati, ini banyak yang salah nih ya. Di sini yang ditanyakan adalah fx. Padahal yang kalian dapatkan adalah fx plus 3. Oh, ada plus 3-nya. Gimana ngilanginya? Hati-hati. Ini kan akan kita ubah fx plus 3 menjadi fx. Beda halnya dengan soal yang tadi ini, yang soal kedua ya. Kalau soal yang kedua tadi, saya fokuskan yang ini ya. Untuk soal yang kedua tadi, ini sama aja. Mau pakai yang mana boleh, pakai yang depan ini aja deh. Kalau soal yang tadi itu memang diketahuinya adalah f. Nah ini nih, f 2x min 2. Itu yang diketahui asal-usulnya. Terus ngitungnya gimana? Maka 2x min 2-nya disubstitusikan ke dalam x. Itu betul. Cuma untuk soal yang keempat ini beda. Di sini x plus 3, tapi ingin kita jadikan fx. Jadi jangan sekali-kali teman-teman memasukkan x plus 3-nya nih. Jadi x plus 3-nya langsung saja dimasukin ke x-nya sini. Itu salah. Nggak boleh ya. Nah, jadi gimana mengubah menjadi fx-nya? Tapi ini bukan substitusi, hati-hati, nggak boleh. Gimana mengubah jadi fx? Ada banyak langkah, tapi kami pakai langkah yang agak beda dengan yang di buku pada umumnya. Nah,
saya balik nih. Baliknya gimana? Nah, kita akan mengubah X-nya itu menjadi variabel yang lain. Misalkan M. Oh, boleh nggak apa-apa. M plus 3. Oke. Yang akan kita, ini saya balik aja deh. Dibalik aja ya. Fm plus 3 sama dengan 2M min 1. Nah, di sini yang kamu dapatkan adalah Fm plus 3. Padahal yang diminta adalah soal fx. Maka, supaya jadi fx, m plus 3-nya ini wajib saya misalkan menjadi x. Oleh sebab itu, nilai m sama dengan x min 3. Nah, nggak cukup kan tempatnya? Saya lanjutin di sini. Ingat, f m plus 3. M plus 3 tadi sama dengan x ya. Maka langsung saya tulis saja fx. Tuh, langsung dapat fx nih. Sama dengan 2m min 1. Di sini ada m. M-nya siapa? M-nya adalah x min 3. Jadi M-nya langsung saya ubah. 2 dikali M yaitu x min 3 minus 1. Karena min 1 itu udah ada dalam soalnya ya. Tuh, ini adalah M-nya yaitu x min 3. Sama dengan, kita kalikan aja ya. Jadi 2x kemudian min 6 min 1. Hasilnya adalah 2x min 7. Nah, itu adalah bentuk fx-nya. Gampang-gampang susah lah ya. Tapi tenang, ini masih video bagian ke-1. Untuk bagian yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu nggak ada konsep lagi ya. Kita langsung fokus menyelesaikan soal. Oke, gampang ya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas atau gimana, silahkan langsung ketik aja di komen ya. Nanti akan kami bahas dengan senang hati. Nah, sebelum selesai, kami selalu mengingatkan teman-teman nih dan mengajak teman-teman untuk follow akun kami di IG. Makasih sudah banyak sekali di IG. Kemudian di Line, Line Add ini ya, lumayan banyak. Kemudian ada lagi di Facebook. Nah, ini masih sedikit. Dan juga di YouTube juga masih sedikit. Pokoknya teman-teman silakan ikuti kami di YouTube. Nanti teman-teman akan dapat soal-soal latihan, bisa request mau dijelasin tentang apa, nanti bisa kami buatkan videonya. Oke? Sekian video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.